Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kedatangan tamu berak. Spesial banget. ya, Maski. Apa yang lo mau tahu dari abang lo? Anjing saraf dari kecil itu. Nama asli lo siapa sih? Ya kan orang-orang nggak tahu. Oh iya, nama asli gua Gia Reski Pambudi. Gia Reskinya itu nyambung ya? Nyambung. Enggak, Gia Reski Pambudi. Enggak. Justru malah gua dulu geng ini waktu SD SMP gua nulisnya Gea Rizky. Jadi I gua sama E gua kebalik. Gua nggak tahu tuh. Dan ulang tahun gua tanggal itu tanggal 21. Harusnya 2. Gimana ya, goblok kan gua. Dan bapak emak gue baru konfirmasi, bapak lo tuh, mama lo baru konfirmasi setelah gue SMP. Tapi gue tetap itu pakai di akte. Apa enggak sih? Nggak tahu, gue lupa deh. Pokoknya itu ulang tahun tanggal berapa? Tanggal 21. Udah yang gue tahu itu sampai SMP. Pas lagi gue ngecek di SMP, itu ternyata tanggal 2. Dan nama gue Gia Reski, bukan Gia Rizky. Sampai SMP gue masih dipanggil Gea makanya. Oh itu. Iya, makanya teman-teman SMP gue yang lo tahu pasti manggilnya Gea kan. Macem-macem dia mah kalau misalkan dia dipanggilnya sesuai tongkrongan gitu. Kalau di sini dipanggilnya coba. Kalau di sini Maski. Maski juga baru-baru di tahun 2019 awal baru make Maski. Gue juga lupa siapa itu. Seinget gue sih Velin sih. Jadi kan masih awal-awalnya gue kenal sama Velin tuh. Ada anak kun dulu. Akhirnya nular tuh semuanya pada nyingkat dah biar cepet. Seingat gue sih itu. Seingat gue. Tapi nggak tahu sisanya siapa. Terus kalau di tongkrongan lain atau di tempat-tempat lain manggilnya apa? Lo mau yang di mana dulu nih? Kalau zaman gue sekolah ya Kiki. SD itu Kiki. SMP Gea. SMA masih Gea, tapi kadang Gia. Ya tergantung orang. Tapi itu udah mulai ada yang manggil beda-beda tuh, udah yang manggil udah manggil gua si Kinong karena dari Bandung kan gua punya teman band tuh. Udah mulai manggil Kinong. Pokoknya kalau ngeband dulu kan bareng sama dia juga nih. Itu Kinong. Di kampus Pampam. Ah, macam-macam kan namanya. Banyak anjir, gua bingung. Iya. Makanya pas lagi Pampam ditanyain di Kun, Pampam mana? Gua merasa terpanggil. Ada nih gua. Padahal bukan Pampam itu ya? Iya, padahal bukan Pampam itu. Aduh. Katanya SD ini mas nggak naik kelas, bener? Bangsat nih. Bener kan, katanya bangsat lu satu keluarga ya kagak tahu mas. Ya kan saya di sini pura-pura tidak tahu daripada pura-pura lupa. Nggak naik kelas? Kelas berapa tuh? Kelas 3. Kelas 3? Emang goblok banget gua akademik, asli aja gua mah. Oh iya. Asli. Kelas 3 SD. Kelas 3. Gara? Dulu musim-musimnya ini geng, zaman-zamannya kayak guru-guru masih kayak butuh spray. Dulu. Butuh spray. Ya kalau nggak naik kelas nyogok, masih musim tuh nyogok tuh. Oh. Dulu masih musim tuh nyogok tuh kayak gitu. Akhirnya gua nggak disogok. Jadi ya gua nggak naik kelas. Kenapa nggak disogok? Ya tanya sama bapak lo. Gua nggak tahu. Oh, saya nggak tahu sih. Kayaknya dia pengen anaknya belajar dari kesalahan. Cobalah lain kali kalau emang bisa 2 kali ya. Aduh jangan. Gitu. Akhirnya kan lu pindah sekolah di sini. Oh, tadinya lo di Sono yang belakang rumah, sono. Oh, emang ya? Lah iya BB itu. Aku nggak tahu malah kalau lo pindah sekolah. Pindah sekolah gua. Gua kira sekolahnya pindah lo tetap di sini. Sekolahnya aja pindah. Oh, bahasa tai dia. Iya pokoknya gitu. Pokoknya gue kenapa kalau ngomongin orang tuh paham banget. Karena gue goblok, jadi gue paham. Jangan goblok kayak gue, intinya udah gitu aja. Akhirnya, tapi emang kalau akademik gue akuin gue agak kurang. Cuma kalau kayak pelajaran sejarah, PPKN, terus agama, insya Allah gue masih ini. Itu gue kalahnya di matematika, geng. Matematika gue agak kurang. Dan gobloknya gue kuliah ngambil akuntansi. Akhirnya tidak lulus. Oh, lu nggak lulus, jadinya nggak lulus. Kok lu kayak nggak tahu banget sih kayaknya. Iya, benar ya. Tahu daripada Lu kayak nggak tahu banget dah. Kuliah di sama kayak lu, Wak. Gunadarma. Jurusan akuntansi. Gak lulusnya di kan kalau di Gunadarma itu ada D3, ada S1. Gue 1. S1.
Tapi kan dia Oh, gue lulus D3-nya lulus gue. D3-nya lulus. D3-nya Berarti lu lulus. sebenarnya D3 nih. D3. Sekarang D3 bukan S1. Kalau S1-nya nggak lulus ya. Iya. Kenapa nggak lulus? Males. Males lah itu. Tapi ada satu faktor yang bisa gue pengaruhi ya. Ini gue ngasih pelajaran aja ya sama orang ya. Saat lo pengen bersosialisasi, datang satu tempat nih, jangan kebanyakan mikir. Kalau mau ngobrol ya negor, kalau nggak mau kenal ya kita saling enak-enakin aja dah gitu ya. Nah dulu itu, lo tau kan pasti kan Gundar itu semester 1, semester 2 masih sekelas kan. Itu enak banget dong. Lo tau kan hype-nya anak baru kuliah. Iya. Pas lagi semester 3 sama semester 4 itu kan pindah kelas. Pindah kelas sampai lulus tuh pindah kelas. Iya. Maksudnya, Kelasnya sama. Ya, kelasnya sama Cuma dibedain 1 2 doang kan. Gua dapat teman di semester 3 sampai semester 4, gua ngerasa nggak klop. Gua ngerasa nggak klop. Nggak seklub 1-2 lah. Ya karena mungkin karena pertama kan kurang dapat aja pertama. Akhirnya gue molor 1 semester. Dari molor 1 semester itu nilai gue anjlok semua tuh. Gue kejar pakai UM aja nggak dapet tuh. UM itu ada di Gundar. Kayak gitu deh. Nggak dapet. Semester 4 gue berusaha ngejar. Masih nggak dapet. Bahkan ada yang semester 4 ini gue masih beraniin gue mau mencoba masuk nih. Dengan mencoba masuk ke anak-anak itu. Berapet lah, beberapa bisa. Tapi tidak mempengaruhi itu. Sampai semester 5 baru semuanya kompak sama gue. Maksudnya gue bisa menyatu sama mereka. Jadi itu keterlambatannya di situ. Jadi kayak gue butuh gue orangnya emang kalau nggak cocok agak susah. Karena sebenarnya kalau misalkan di 1-2 itu lo sama-sama si teman-teman lo itu sama-sama kan. Iya nggak kenal juga sih. Masa adaptasi kan sama juga kayak si 3-4 itu kan lo nggak kenal harusnya. Iya, itu belajar juga gue dari situ. Oh ternyata bersosialisasi itu atau kita nyari teman itu nggak kita pengen dikejar nih kalau kita nggak memulai. Sama kayak halnya Abi kan tadi mungkin cerita. Kalau dia nggak memulai untuk DM gue yakin dia nggak akan di sini. Dan atau enggak gue berusaha welcome, nggak bakalan ke sini. Gitu. Tapi kan ada juga kayak jadi kayak dinilainya so asik sih, tapi tergantung juga orang. Nah itu awal gue pertama gitu, geng. Takutnya dibilang so asik lah ya. Iya, gue bukan so asik, memang orangnya so asik dia orangnya tuh begitu. Jadi gue ada hati kayak gue segen gitu, gue males gitu temenan sama yang begini-begini gitu. Gitu. Sampai akhirnya baru gue kenal semua orang. Itu lo nggak lulusnya berapa semester berarti? Anjir, gue isi KRS sampai semester 14 kayaknya ada. 14. Kalau nggak salah. Padahal semester itu cuma 8 loh. Iya anjir kalau nggak salah ada. Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah 14 apa 12 gitu. 2. Oh itu udah bolak-balik ke Depok mulu gue, geng. 3 tahun berarti lo molor 3 tahun. Iya, 3 tahun. Karena kan 2009, 10, 11, 12. Harusnya gue lulus 2013 kalau nggak 2012 kan. Harusnya kan kalau antara itu. Sisanya nah ini yang molor itu. Itu di situ. Awal gue ketemu Jepri juga di kampus kok. Ingat banget kok dia ngomong, gue katanya kayak Chico Jericho. Wow. Gimana Pak menurut lo? Chico Jericho banget ya gue. Chico Jericho ini kebanyakan minum boba. Enggak kedengeran juga di sini. Wow. Ini apa nih? Sebray. Oh baju gue ya biasa nih. Kita ngambil dulu. Anak sebray banget nih. Lah dagangan Wak. Oh lo dagang. Usaha lo sendiri nih. Sama bini. Oh mau bini. Dari pacaran ini ngerintisnya. Kenapa kepikiran buat usaha? Enggak, ini punya orang ngikutin gue mah. Oh gitu. Jadi gimana ceritanya tuh? Makan dulu. Siap. Sebray. Ini berapa harganya yang ini? Lagi promo. 15.000. 15.000. Boleh diaduk kerupuk gue mah. Hah? Apa? Kenapa bisa kepikiran kayak gitu bikin itu? Enggak kepikiran gue. Ngambil peluang aja. Orang waktu itu Enggak, ceritanya gimana kok bisa sampai sekarang? ceritanya gimana ya? Ya namanya orang rintis pelan-pelan. Iya kan ada tahapnya, pelan-pelan tuh seperti apa? Mandi juga masa lo tiba-tiba langsung andukan? Enggak juga sih. Emang gua agil. Mandi masuk hilang. Enggak, ini mah waktu itu kan ada orang jual kayak ginian. Gua masih jadi reseller ya namanya ya. Jadi reseller. Enak. Enak. Bukan enak, lebih tepatnya laku.
Dari penjualan reseller laku. Terus gue kepikiran tuh waktu malam. Pokoknya gue lagi jalan sama bini gue waktu itu. Kita bisa nggak bikin sendiri? Pokoknya gue ngomong gitu. Coba cari di YouTube caranya gimana. Mulailah tuh gue ngulik, dia ngulik. Dapat yang di sono. Di sono banyak tuh percobaan kayak gitu-gitu. Susah. Nggak segampang yang di YouTube ya ternyata. Oh, karena itu bikinnya juga agak susah ya? Agak susah. Tapi kalau udah biasa ya tahu. Yang gampang paling cuma ngasih bumbunya doang. Iya, bumbunya juga gue punya resep lain. Resep lain dibanding sama beda sama si resep yang Sebelumnya? Iya jauh banget, beda. Dari segi rasa tuh beda, makanya gue bilang berani gue adu. Enak lah. Banyak lah perjalanan. Mau tahu apa lagi ke depannya? Namanya Sebray, kenapa Sebray? Lagi musim bray waktu itu. Oh, lagi musim bray. Oh, sekarang kan es ya, jadi es mah dari dulu anjir. Se-es ya, nggak makan. Kerupuk ses. Ses. Iya dong. Braynya kan si kerupuk ses. Lagi musim bray waktu itu. Terus gue kepikiran, karena ini kan katanya banyak yang ngomong kerupuk seblak ya, kerupuk seblak. Ngerti nggak lo? Terus ada juga yang ngomong apa? Setan, apa namanya? Yang di setan, apa kerupuk setan? Apa sih namanya itu? Setan. Jablay. Oh, jablay. Jablay. Jadi agak plesetan sih blaynya. Kan gua kan gak cadel. Kan yang blay itu kan cadel. Jadi bray. Jadi se-nya itu ya seblak sebenarnya. Makanya ini di situ. Ada juga yang bilang katanya lu cadel makan pedes aja nanti juga kepedesan. Iya. Bener dong. Iya gitu. Iya, ini cek aja akunnya kerupuk Sebray. Itu dagangan sama istri. Iya, sama bini. Udah jalan 2 tahun setengah nih. 2 tahun setengah. Ada Shopee-nya. Oh, ada di Shopee juga. Apa lo mau ketahui lagi apa? Coba sebagai gimana lo cara lagi apa? Cerita lo bisa ketemu sama atau bisa bersama dengan istri lo sekarang ini? Wah, anjir. Selingkuh, Wak, dulu. Selingkuh. Dari perselingkuhan. Iya. Wow. Tapi klik. Memotivasi ya. Tapi iya, maksudnya klik. ya klik dan sampai sekarang kan bisa jadi keluarga. Iya, itu gitu. pertanggungjawaban terakhir gua. Iya, karena Ibaratnya. setiap pilihan pasti ada tanggung jawabnya atau konsekuensinya masing-masing. Iya. Karena dia memilih dia. Oh, perselingkuhan. Selingkuhan. Biasa itu. Apa kalau bahasa kayak tipis-tipis. Gue cek followers. juga ya. Gue cek followers. Kan itu pertama kali dia DM lo si Depi bego. Iya kan saya pura-pura nggak tahu. Depi pertama kali tuh DM-nya dia nggak tahu akun gua malah. Iya, karena waktu itu saya pengen ngajakin Dufan. anak follower ke Dufan. Itu udah followers lo apa masih kun-kun ya? Kayaknya dia nggak follow sih, si Depi itu mungkin. Follow, Wak. Yang follow ya? Follow. Masalahnya gua nggak tahu itu dia dapetnya dari akun lo apa dari akun? Dari akun gua. Akun lo ya? Akun gua. Dan ternyata emang gak ada yang datang kan waktu itu. Cuma si Dimas Dimas doang. Dimas doang. Makanya sampai sekarang dia Iya. Apa sih gak ada penjelasannya? sampai sekarang. Kayak gitu main lah ibaratnya kayak gitu. Ya itu istri lu berarti dari situ ya. Iya. Harusnya ini apa namanya? Harusnya ketemu waktu di Dufan. Iya, cuma dia nggak jadi karena Selingkuh. bukan. Oh, itu belum pacaran. Belum pacaran, gue belum ketemu anjir. Belum ketemu gue. Terus akhirnya dia nge-DM lo, ngajakin ketemuan. Iya kayaknya dah, gue lupa. Terus dia minta nomor gue. Ih, gatel banget ya bini gue ya. Gatel banget ya bini gue ya. Sorry ya sayang ya. Ya nggak apa-apa, sesuai perkataan lo tadi. Kalau tidak memulai, siapa yang harus memulai? Iya gitu. benar. Ya, pokoknya gitu. Tapi ya gue ngerasa nyaman. Emang bocah gegawakan kan bini gue mah ya. Iya. Bini gue bocah gegawakan. Tapi memang itu sebelum gue sama bini gue, hubungan sama mantan gue tuh rentan banget. Jadinya kayak apa ya? Ya udahlah ya. Ya itu perjalanan anak muda lah pasti normal kayak gitu. Si Mas Kiki ini kan anak pertama ya, gue anak kedua, Tias, Jigi, kita 4 bersaudara. Nah ini anak pertama nih, gimana rasanya jadi anak pertama atau jadi kakak dari gua dan lain-lain kayak gitu? Apa ya? Senang gua kerja sama lo, udah gitu aja. Kalau gua ada malu ya, kalau sama Jigi belum pernah gua ngerasain yang kalau dari kun-kun doang sama Fufu
Sekarang Karena kan dari dulu juga kita ngeband juga satu band. anjir parah. Rezeki gue kayak bareng dah sama dia bener. Iya, iya. Bareng. Gue punya apa? Gue bareng sama temen gue aja. Udah gue elak-elakin ini. Udah gue elak-elakin. Udah gue jauh-jauhin dia dari teman-teman gue. Ya anjing dia ada lagi. Lu bisa ngikut, Wak. Dia bisa ngikut gue travel sama gue jalan-jalan keliling Indonesia. Oh iya waktu itu. Kenapa ya tiba-tiba ya? Ya lu. Iya. Itu gue nggak tahu Ya anjir. maksudnya bagi-bagi rezeki lah ke gua. Iya, gue mah gak masalah. Cuma pertanyaan gue, kenapa setiap gue memulai itu buntutnya lu? Itu awal mula, maksudnya gua kenal sama teman-teman kampus lu Mas, ya kan? Iya, iya. Teman kampus lu, orang teman dari SD sih, temennya dia pasti temenan sama gua, terus Iya. SMP, SMA, temenan sama gua. Pasti kenal lah teman-teman. Nah kalau dia itu punya teman satu, jadi nggak banyak. Kalau gue temennya kan banyak, jadi sering berganti. Dia punya prinsipnya yang asik-asik aja ya. Iya. Gua temennya agak milih soalnya, jadi Agak milih. kayak Pokoknya yang intinya jangan ribet, kalau ribet nggak ditemenin sama Banun. Dan cukup tahu, udah. Rasanya ya seneng, nyaman sebenarnya. Udah dewasa ya, waktu masih yang kayak masih belia-belia gitu mah ada risihnya, anjir sama ade. Anjir sama ade lagi, sama ade lagi. Cuman akhirnya kan kita nerima, oh mungkin memang kita ditakdirkan untuk nyari rezekinya bareng. iya. Sampai ngeband aja tuh gue udah bilang geng Mawe sama Bagas. Gue udah hindarin tuh. Lu ngedrum. Tiba-tiba udah Bandun aja. Ya Allah, Bandun lagi kata gue. Akhirnya nyatu. Malah jalan bandnya, malah jalan. kan. Berapa tahun kita? Hampir 2 tahunan. 3 Hampir. tahun lah, orang kita 14 baru skip kok. Kan kita mulai 2011. Oh iya, anjir tuh. Udah nih kendor, oh mungkin karir gue sama adik gue cuma sebatas di band aja. Oh enggak, ada travel. Oh mungkin karir gue sama Bandun cuma sebatas travel aja. Ada kun. Sampai Karang. Ini Karang bapak gue ngajakin bisnis nih. Urusan keluarga ini, aduh. Ya nantilah diobrolin itu. Saya soalnya orangnya tidak terlalu suka bukan bisnis, itu namanya usaha kan. Iya usaha. Kalau bisnis dia mah udah, iya benar. pokoknya pasti lo menggiurkan, cuma kalau Ya, usaha berusaha, wirausaha. kayak gitu. Berusaha. Kalau jadi abangnya Jigi, Ya maksudnya sabar aja. beda nggak sih kalau lo kan jadi kakak kan pasti beda sama si adik-adiknya atau si bontot di perlakuannya sama orang tua kan. Gue juga nggak terlalu tahu, mungkin yang tahu lo doang tapi lo pendam apa gimana. Itu mah kalau kata gue secara basic memang pasti beda. Secara garis besar itu secara garis bawah aja ya, nggak usah garis besar dah. Pasti tetap beda. Seadil-adil orang tua tetap beda kalau nanggepin anak 1, 2, 3, 4 itu tetap beda. Apalagi kita kan punya adik cewek. Nggak mungkin sama dong sama kita. Iya. Dan setiap tahunnya juga pasti kan kita punya masanya masing-masing tuh. Kayak masalahnya masing-masing lah gitu. Yang intinya kalau apa namanya? Kita ngomongnya apa ya? Kalau bersaudara, beradik kakak, jangan mengganggu yang satu sama lain ya, tetap berkomunikasi baik, sadar. Kita mah ribut nggak pernah lama, kita jarang ribut ya, Geng. Jarang sih ribut juga paling cuma Ya udah sebatas itu aja. ya udah kecot dikit lah. Ya beda visi misi pendapat mah Kadang wajar. seneng juga, maksudnya kayak ngerasa keluar kalau misalkan sama kakak ade tuh akur gitu, orang-orang juga pasti pada iri. Itu banyak banget, Geng, yang banyak ngomong-ngomong. yang iri sama ibaratnya keakuran gua sama adik-adik gua atau kakak gua yang Bahkan kita sampai nggak ada yang tahu kalau kita benar-benar itu abang ade. dia. Orang kadang juga gua ngerasa lu bukan kakak gua. Iya kayak ya temen aja gitu loh, kayak tai lah masih gitu kayak gitu-gitu udah si Jigi udah bener-bener kayak temen gua nganggepnya. Iya kayak gitu. Ya tapi tetap kalau kita lagi ngobrol ya urusan keluarga ya beda lagi. Iya beda lah. Itu udah pasti udah tahu jalurnya. Karena mungkin emang gue sama Bandun dari kecil itu kan gue udah bareng mulu nih sama dia, udah bareng mulu. Pokoknya karena mungkin kita cara bermainnya hampir sama kali ya. Kita kan kepisah baru kayak lu SMP gitu kan, lu udah mulai main-main sendiri. Gitu. Cuma kalau di rumah tetap kita ngumpulnya berempat. Makanya banyak banget yang bilang, kok bisa kita akur? Kok bisa sih sampai tua, sampai segede-gede gini masih pada kompak gitu. Ya gue juga nggak tahu itu. Main batin aja sih kalau kata gue mah. Iya, soalnya banyak yang di luar sana ya pasti berantem. Berantem. Apalagi ada kakak cewek sama cowok kayak gitulah. Oh iya. Itu pasti berantem. Iya gue juga nggak ngerti tuh.
Kadang aneh juga gue, ih kenapa sampai separah itu? Ada yang sampai coba ngomong sama kakak lu, ih gue mah nggak deket, sampai kan kayak Iya, gitu. itu Iya bener kan parah gue ya. sih. Maksud gua kok nggak ada ya. Ih apaan sih kayak lu gimana sih gitu cara berkomunikasi dalam keluarga gitu Iya, kan? iya, iya. Kita juga nggak tahu diterapin sama keluarga apa bapak sama ibu kita tuh gimana sampai bisa. Ih gue juga gak ngerti geng. Iya nantilah. Kita body kulit juga gue nggak ngerti. Iya kita juga nggak. Yang pasti kita nyaman, berkomunikasinya juga lancar, saling nggak nyaling nyenggol sih intinya. Tapi Ya, kita kayak- juga terbuka. Terbuka. Dan banyak juga yang kayak kakak adik cewek itu dua-duanya cewek, kakak adik cewek itu biasanya akur tapi nggak seakur kayak kita. Iya. Akurnya kayak so asik Iya, aja gitu. formalitas. Biasanya kayak cuma Iya anjing kita asik banget, kacau Wah, parah. gila. Parah sih. Parah. Parah sih. Abang Gila. gua undang. Ini abang gua akur juga. Ih kalau ada Jigi gue panggil nih. Saya dipegat satpam. Gak boleh masuk. Anjir. Apalagi mau kalau ketahuin ini dari kehidupan gue. Itu ngobrolin apa nih? Fitgram lah apa? YouTube apa nih? Usaha udah. Ayo mau tahu apa lagi kehidupan gue? 20 menit ini. Hah? Nggak usah dikasih tahu. Dulu- kasih tahu aja. Dulu apa namanya? Lu pacaran itu pertama kali kelas berapa sih? Anjir. Berapa ya? Maksudnya pas usia atau di SMP sih inget gue mah. SMP kelas Kelas 3 itu mau lulus itu. kelas 3 mau lulus. Mau lulus. Orang-orang pas mau lulus. Emang sengaja nyari buat ini ya, study tour ya, perpisahan ya. Biasanya gitu orang. Kagak anjir. Gue PDKT-nya 6 bulan. PDKT 6 bulan gua. Gua nembak. Udah. Lu lama di PDKT-nya, geng. Lama di PDKT-nya. Dan gua nggak tahu, gua nggak pernah nyari-nyari cewek. Dulu itu nggak ada kelas 3 SMP berarti belum ada HP. Ada HP cuma orang nggak tahu kalau itu HP. Mungkin pas udah tahu baru disembah apa gimana. Ada hard flexi dulu anjir. Oh, flexi ada Kan ya? kita kan di support Telkom. Oh iya. Gimana dong, bapak kita kan Telkom banget. Ya ada dulu flexi, nelpon biasa. Wartel, geng, dulu mah kita kan punya wartel. Iya, kita punya wartel. Itu Isinya PDKT paling dua. Apa sih namanya? Kalau itu dua apa sih? KBU. TPU apa sih? KBU. KBU ya. KBU. Dua KBU itu. Ini pasti cowok-cowok tahun 90-an Anda pasti bermanuver itu di warnet. Kalau nggak di wartel ya paling di wartel. di ini Telepon umum. Telepon umum. Oh, itu gue nyiapin juga tuh, geng. Recehan asli. Buat? Asli buat nelpon dia. Oh. PDKT gue cuma by phone, geng. Buat nelpon dia si dianya ngangkatnya pakai. Ya kan dia punya telepon rumah. Oh, dia Kan punya dulu telepon kan dulu kan masih punya telepon rumah, Anjay. Oh, dulu kita belum punya telepon ya? Ada. 821 2489. Wah, iya. Yo, iya. 212489. Iya, saya ingat kan gua. Iya dong. Iya. Saya ada. Cuman kalau gua telepon pakai telepon rumah 1 juta per bulan bayarnya. Diomelin kan gua sama Babe. Oh. Diomelin gua sama Babe. Gua telepon 2 jam, sejam gitu, 3 jam. Ya lu tau lah bucin-bucinnya anak muda. Nah, dulu nggak ada bucin, Pak. Ya maksudnya ya itulah. Tidak ada kata bucin. Iya. Ya pokoknya itu. SMP itu gua. Itu juga gua nggak berani nembak, geng, karena mindset gua tuh bukan pacaran, temen aja cewek gitu, kenalan, namanya puber ya. Jerawat pada numpuk dulu mah. Oh iya, jerawatan dulu ya. Parah Parah ya. gua jerawatan banget. Untung tipe-tipe jerawat kan ada jerawat yang nggak bisa hilang. Iya, batu. Kayak jerawat batu kayak Banyak tuh anjir. Sampai gue hilang ini banyak banget treatmentnya. Tapi nggak kepikiran juga atau hilang sendiri. Emang hormon gue kayaknya nggak jerawat. Ini dia nih, kalau dia ada kayaknya hormon jerawatan. Makanya gue jaga banget. Ngopi aja enggak lu ya? Enggak. Terus si Depi gimana? Udah apa namanya? Isi. Udah isi. Belum. Doain aja lah. Doain. Ya doa gue mah ya selalu lah, maksudnya semoga aja dikasih rezeki buat Mas Kiki sama Depi, dikasih rezeki anak, karena banyak dari di luar sana juga yang ngeselinnya ditunda-tunda kayak gitu. Terus ada juga diambil hikmahnya, banyak yang lebih dari lu juga yang 5 tahun baru dikasih apa segala macam. Banyak Kayak gitu. Tapi jujur gue nggak terlalu mikirin, karena buat gue kalau gue mikirin beban. Satu, mental bini gue rada kurang kuat, jadi emang kalau misalkan agak drop tuh cepet, geng. Jadi memang kesehatannya dia lebih dipentingin dulu, jadi gue nggak mau
ganggu dalam segi psikisnya dia tuh harus punya anak harus gitu enggak. Support aja, enjoy aja. Tapi Mungkin. apa promil gitu nggak? Iyalah pasti. Promil. Makanya itu gue bilang promil itu kalau nggak konsisten sama sama rutinitasnya nggak sesuai sama, kan gue sibuk nih anjir. Maksudnya kayak gue antar jemput kerupuk gitu kan, gue bareng sama dia juga, begadang ya ikut begadang dia itu, makanya agak kurang istirahatnya kan. Sedangkan Ya emang harusnya itu begadangnya sih mas. iya begadang. Soalnya gua kemarin nyoba, ya buat seminggu nih pagi bangun Iya. gitu. Ya coba di begadangnya aja sih, Ya karena mungkin kan saya ntar ngambil cuti paling kalau mau itu. karena si hormon ya itulah nanti ada jam-jamnya sebenarnya begitu apa namanya membuat anak lah kayak gitu. Iya, gue juga pikirnya gitu. Gue mikir karena gue gendut gitu kan, agak susah untuk mendapatkan sesuatu hal yang Ini baik. aja mas, kayak dulu tau mainan anak sekolah nih, es batu digigitin, terus di pakai sedotan. Nah sama lu digigitin aja baju. Begitu masih Agak dewasa ya obrolannya. Agak dewasa ya, Pak. Iya, ini soalnya kan kita sudah berkeluarga. Aduh. Ya doain aja lah pokoknya yang terbaik. Gue masih tetap usaha tapi tidak ngoyo. Tidak. Ya, kasih sama Allah aja. Belum pada tawakal lah ya. Tawakal. Masih belum ikhtiar. Karena Lah, kan ikhtiar Pak, mulu. ada tawakal, ada ikhtiar sebelum tawakal. Tawakal itu artinya apa? Pasrah kan? Oh, ikhlas kali. Ya ikhlas maksudnya kayak gitu. Apaan sih anjir? Ikhlas. Salah nasihat, hati-hati lo Ege. Hati-hati lo Ege. Usaha udah ikhlas, iya gua mah Ya, ya, ikhlas lah maksudnya dikasihnya. Iya, gua ikhlas. Iya kayak gitu. Banyak bini gue sering sharing-sharing sekarang sama tetangga-tetangga juga. Oh udah nyatu lah ya sekarang Udah gara-gara nyatu. bukan gara-gara tukang Tapi sayur. klan yang depan ya. Bukan klan yang belakang. Oh, Kalau klan belakang kurang gue, Bro. Lo tau lah. iya. Waduh, kok bikin tetangga lagi anjir. Cempret. Bapak lu nggak pulang-pulang nih kejebak corona. Kejebak. Iya, Kebumen di lockdown. Aduh. Pengen masang ini. Ayo apa lagi mau tahu apa? Lu mau tahu apa, Wak? Apa yang lu mau ketahuin dari gua? Apa ya? Udah Masa sih. gue yang nanya? Iya, masa dia yang nanya, kan saya yang nanya. Oh iya kali lu. Saya mau. udah nggak ada yang mau ditanyakan, karena emang saya sudah tahu semua. Ini kan karena konten aja ya anjir. Iya. Tapi dingin juga ya studio lo. Ini gue bangga sama adek gue nih, jujur gue bangga sama adek gue. Dia bisa punya studio, ada rumahnya lagi. Terus sekarang bininya ada lagi ngisi, mantap dah. Padahal waktu itu gue bilang, lu jangan rokok mental, ntar susah. Aja sama dia duluan, mantap. Ya ikhlas lah. Ikhlas, Gila, makanya dijaga, dikasih rezeki sama Allah itu. Ya udah. Berapa menit ini? 28. Ya udah, 28. Agil berarti selanjutnya. Terima kasih yang udah pada nonton. Mas Ki, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.